Kita semua kenal sosok nama yang namanya Luqmanul Hakim. Sosok yang begitu inspirasi kalimat-kalimatnya. Dikatakan sebagai sosok yang sangat inspiratif itu karena apa? Karena ucapan-ucapannya itu sendiri malah ada yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tercatat nama Luqmanul Hakim itu sendiri adalah sebagai seorang budak gitu. Kemudian dia berbangsa Habasyah, Ethiopia kalau sekarang, berkulit hitam, legam. Oh, banyak ya kata-kata hikmah yang dia ungkapkan yang menjadi rujukan banyak para ahli di dalam mengkaji bagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh kali ini adalah sekali waktu Luqmanul Hakim ini diminta oleh majikannya untuk menyembelih kambing. Begitu kambing selesai disembelih, begitu ada pesan dari majikannya. Tolong perlihatkan kepadaku dua bagian tubuh kambing yang paling istimewa. Tidak terlalu berat bagi sosok Luqmanul Hakim untuk memenuhi, paling tidak untuk menjawab, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan amal nyata harus mempersembahkan dua bagian tubuh kambing yang dimaksud oleh, yang diinginkan oleh majikan tersebut. Begitu selesai disembelih, kemudian daging di apa namanya dipisah-pisahkan. Kedua bagian tubuh kambing itu sendiri kemudian dipersembahkan kepada majikan. Majikan bertanya, mana kedua bagian tubuh kambing yang saya maksud, yang merupakan bagian yang paling istimewa. Ternyata Luqmanul Hakim itu membawa dua potong bagian tubuh kambing itu sendiri. Yang satu adalah lidah, yang kedua adalah hati. Majikan hanya manggut. Oh, ini yang dikatakan sebagai anggota tubuh yang paling baik. Selang beberapa waktu, majikan kembali menyuruh Luqmanul Hakim untuk menyembelih kambing dengan pesan kebalikan daripada yang pertama. Kalau sudah selesai disembelih, tolong perlihatkan kepadaku dua potong bagian tubuh kambing yang paling buruk. Bagi Luqmanul Hakim bukan sesuatu yang sulit. Karena apa? Karena apa namanya, sudah diarahkan ya skenario daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Begitu selesai disembelih, daging dipecah-pecah, kemudian dipersembahkan kepada majikan. Majikannya nanya, mana dua bagian tubuh kambing yang paling buruk. Begitu diperlihatkan, ternyata satu lidah, yang satu adalah hati. Timbul satu apa namanya semacam keheranan dari majikan. Mengapa antara yang buruk dengan yang baik itu sendiri adalah materialnya itu juga. Satu lidah, satu lagi hati. Mungkin kalau ditanya ataupun ini ada dalam kitab ya. Panjang sekali ceritanya gitu ya. Apalagi kalau udah, maaf nih, apalagi kalau kita baca satu literatur ya namanya Ajaibul Makhlukat, makhluk-makhluk aneh, apapun yang ada di muka bumi itu ternyata dibahas di situ gitu ya. Termasuk kalau seorang perempuan yang akan melahirkan, selangkangannya harus menghadap ke kutub. Mengapa begitu? Itu Ajaibul Makhlukat yang ngomongin begitu. Gitu. Nah, ini ceritakan tentang kambing. Tapi mengapa sampai-sampai Luqmanul Hakim memperlihatkan dua bagian, dua potong bagian tubuh kambing itu? Mungkin kalau diungkap dengan menggunakan bahasa Toriko, bahasa kita gitu ya. Saya pernah menyampaikan materi ini di Masjid Raya Bogor pada saat Yang Mulia Pengarsa Abah Aos radhiyallahu an wa qaddasa sirah berkenan hadir secara zuhir pada waktu itu. Saya diminta untuk menyampaikan materi apa namanya Fadhilus Syuhur gitu ya,
Dan saya mengutip hanya dua huruf saja, huruf Ain dan huruf alif. Ain dimaksud dengan al-ilmu, sementara alif al-inabah. Mengapa saya tertarik untuk ngomongin dua huruf ini? Ilmu, ilmu itu, karena ilmu abah itu, maksud saya abah awas gitu ya, ilmu abah itu sendiri nggak bisa dibandingkan dengan ilmu yang lain, gitu ya. Sejak punggung abah awas ditepuk oleh punggung abah oleh telapak tangan Abah Anom, guru mursyidnya, guru mursyid kita semua. Abah Anom mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha astafa 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi." Itu kalimatnya. Gitu ya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kalian itu memiliki dua keistimewaan, ilmu dan jasad. Makanya usia Abah kan sekarang sudah 84 ya, 84 tahun. Hitungan 84 tahun. Tapi kan nggak pernah gitu ya kita menyaksikan ataupun melihat, mendengar informasi Abah sakit. Kenapa? Karena begitu. Al-Quran yang mengarahkan kita untuk memahami bagaimana orang itu sendiri bisa menjadi orang yang paling sehat. Itu jasmaninya itu. Satu di antaranya adalah mengapa Abah menjadi orang yang paling sehat sampai sekarang. Kalau kita kan banyak yang di bawah Abah ya usianya ini. Di bawah 80 maksud saya gitu. Tapi kan secara fisik terkadang kita mempunyai sudah merasakan beratnya gitu ya, beban yang harus kita pikul gitu ya. Padahal barangkali bisa saja itu bisa dihindari apabila kita tahu. Gitu. Ternyata mengapa Abah bisa sehat karena Abah minum jamu, bukan bukan jamu bukan jamu jamu gendong, bukan. Jamu ini materialnya itu ada di dalam Al-Quran, dan Abah meracik sendiri. Racikannya itu sendiri langsung dikonsumsi oleh pengusaha Abah. Abah tidak menyuruh orang, untuk meracik bahan baku daripada jamu. Ternyata yang dengan bekal jamu ini, ternyata Abah itu menjadi seperti sekarang yang kita saksikan itu. Itu ya, ilmu semakin melambung, kemudian apa namanya, stamina fisik itu masih tetap kokoh utuh. Jamu yang saya maksud adalah jamu jati, jaga mulut dan jaga hati. Dengan bermodal demikian, siapapun bisa, menjaga stamina fisiknya. Yang kedua, menjaga keikhlasan hatinya. Tadi kan hanya sebagai ilustrasi ya, sosok Luqmanul Hakim itu sendiri sebagai sosok yang mampu mempersembahkan kepada majikannya, ini loh yang namanya bagian yang paling baik dan bagian yang paling buruk. Artinya eh, eh, terkadang yang istimewa itu adalah yang berbahaya. Kalau tadi sosok Luqmanul Hakim me, menyampaikan lidah dan hati ke majikannya sebagai bagian tubuh kambing yang paling baik, itu kan paling istimewa. Jadi bisa saja sesuatu yang paling istimewa menurut kita itu bisa sangat berbahaya. Gitu ya. Makanya kalau dikerucutkan dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, sebenarnya baik tidak baiknya kita sebenarnya akan bergantung kepada baik buruknya lidah dan hati kita. Begitu. Dan kedua-duanya itu disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana agar lidah kita menjadi baik? Nah, itu yang pertama itu kan di dalam Al-Quran sudah begitu jelas ya, ayat yang ke-18 surat Qaf. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang terucap oleh lidah kita itu semuanya terekam, tercatat oleh dua malaikat pencatat. Sengaja ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat amal kita. Namanya Raqib dan satu lagi namanya Atid.
Dalam kajian-kajian waktu kita masih kanak-kanak dulu, Raqib adalah malaikat yang tugasnya mencatat amal baik. Atid adalah malaikat yang tugasnya mencatat amal buruk. Itu semuanya dicatat, semuanya dicatat. Nah ini mengapa mengapa lidah itu menjadi bagian tak terpisahkan ya, begitu. Uh, Kalau ternyata memang itu yang menjadi baik, lidah kita menjadi baik, lidah kita baik, maka semua yang lain akan terpengaruh dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang hati. Kalau hatinya baik, maka semua anggota badan juga akan baik. Itu banyak ya keterangan-keterangan baik dalam Al-Quran ataupun Sunnah itu yang berbicara tentang masalah ini. Al-Quran sini kan malah bagian awal ya, bagian awal surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 sudah ada satu statement dari Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun. Pada hati manusia itu sendiri ada penyakit. Nah, kalau Allah mengatakan ada penyakit, itu menunjukkan kalau ada orang apa namanya kena penyakit hati, itu memang sudah diomongin gitu. Jadi manusia itu sendiri selama mempunyai hati dia pasti akan kena penyakit. Hanya penyakit hati itu harus segera dibuang, harus segera diberantas. Harus segera diberantas. Mengapa? Karena fazadahumullahu maradha. Apabila penyakit hati tidak segera dibuang, fazadahumullahu maradha, akan terjadi komplikasi. Akan bertambah lagi penyakitnya. Gitu. Nah, kalau penyakit harus semakin bertambah, itu akan semakin ribet bagi kita dalam menghadapi hidup ini. Dosa pertama manusia, sekali lagi, dosa pertama manusia di kolong langit ini adalah karena hati. Kita mengenal dalam sejarah gitu ya, pada waktu zaman apa namanya Nabi Adam alaihi salam menjadi pimpinan di dunia. Waktu itu kan manusia nggak banyak kan, hanya ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian dalam catatan sejarah Nabi Adam dan Siti Hawa itu diberi keturunan sampai 41. Sekali melahirkan itu sendiri kembarnya kembar apa namanya berpasangan, satu laki satu perempuan. Kedua kalinya selang berapa lama, berapa tahun, kembar lagi laki perempuan. Kemudian kan nggak banyak manusia, manusia di dunia kan hanya itu, sehingga syariat kawin pun harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, nggak seperti sekarang. Itu artinya begini, ada satu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala pasti gitu ya. Anak sulung, anak yang pertama itu harus kawin kepada adik kandungnya. Kemudian kalau eh, maaf, ini anak pertama kan namanya Kobil gitu ya. Kemudian anak yang kedua adalah Habil. Harus silang kawinnya itu. Jadi Kobil harus kawin kepada adiknya gitu. Kalau Habil harus kawin kepada kakaknya gitu. Namun ternyata dalam beberapa literatur disebutkan eh, kembaran eh, kembaran Kobil itu cantik gitu. Sementara kembaran Habil di bawah tanda kutip kurang cantik dibandingkan dengan kakaknya. Habil harus kawin kepada yang cantik, sementara Kobil harus menikahi yang agak tidak cantik gitu. Di situ kan apa namanya ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang paling bagus gitu ya. Itu kan mereka harus berkurban. Hanya kurban Habil itu lebih bagus ketimbang kurban yang disajikan oleh Qabil. Allah mengatakan innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pengorbanannya itu paling baik. Ternyata Habil. Begitu. Munculnya penyakit hati adalah karena iri hati. Mengapa aku sebagai anak sulung, anak yang paling gede, anak yang paling itu harus nikah kepada orang ini? Nah itu kalau tidak salah itu berkembang sampai sekarang penyakit itu. Nah, jadi menjaga hati itu merupakan bagian tak terpisahkan kalau kita ingin menjadi baik. Nah jadi pada dasarnya adalah selama kita mampu untuk memanage lisan dan hati kita ke arah yang baik, kita menjadi sehat. Kita menjadi orang yang paling sehat, kita akan menjadi orang yang paling baik. Namun jangan lupa, apabila ternyata kita tidak mampu memanage lidah dan hati kita,
bukan hal yang mustahil. Kalau tidak dikatakan pasti, kita akan menjadi orang yang terburuk. Di sinilah peran daripada talqin zikir. Mengapa talqin zikir itu sendiri sangat dibutuhkan oleh setiap manusia? Karena yang dikendalikan adalah hati. Kalau yang dikendalikan hanya lidah, itu semuanya bisa apa namanya bisa terlihat dalam artian semua perbuatan ibadah apapun itu semuanya adalah ria kecuali hanya hati. Apabila hati yang mengatakan sesuatu, yang melakukan sesuatu, malaikat tidak mampu mencatat, sementara setan tidak mampu menggoda. Nah, makanya begitu indahnya gitu ya. Kalimah thayyibah la ilaha illallah yang diinstalkan masuk ke dalam hati kita itu ternyata akan menjadi suatu apa namanya suatu power yang sangat kuat bagaimana caranya kita bisa menjadi hidup yang baik. Saya pikir pada dasarnya demikian gitu ya. Kita mau baik ataupun tidak itu banyak ditentukan oleh dua bagian tubuh kita. Yang pertama lidah, yang kedua adalah hati. Begitu. Itu saja yang sempat saya sampaikan, hanya saya mohon diaminkan. Saya mau mengutip doa guru agung kita yang mulia Pangarsa Abah Awas radhiyallahu anhu. Pada sesiroh yang beliau sampaikan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 bersamaan dengan saya waktu itu mendampingi beliau di Sirna Rasang. Lama, udah lama, tahun 2016. Tapi ini penting ini. Karena saya sejak itu saya ingat terus. Saya ulangi, doa ini diucapkan oleh Yang Mulia Pangarsa Abah pada hari Selasa menjelang buka puasa. Pada waktu itu tanggal 9 Ramadan 1437. Sekali lagi hari Selasa tanggal 14 Juni 2016. Doanya sederhana, mohon diaminkan. Semoga Allah curahkan rizki yang berlimpah untuk semua murid-muridku untuk bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.